Ini dia papa kandung Tristan. Bagai petir di siang bolong, Tania benar-benar kaget mendengar ucapan Bara. Wajah wanita itu sekarang benar-benar pucat seperti tidak dialiri oleh darah sama sekali. Mas, aku, jangan mencoba menyangkal lagi, sambar Bara lagi sebelum Tania kembali menyangkal. Aduh, kenapa ingatannya bisa pulih? Bukannya setiap hari dia terus mengkonsumsi obat yang aku siapkan? Batin Tania dengan perasaan yang tidak tenang sama sekali. Bara, kamu benar-benar sudah ingat semuanya, nak? Ulang Elpa memastikan. Iya, aku sudah ingat. Dan aku sangat menyesalkan kebohongan mama yang mengatakan kalau aku dan Tania menikah karena saling mencintai. Sindir Bara. Maafkan mama, hari itu yang mama katakan hanya ingin memberikan kesempatan pada Tania untuk dekat denganmu dan akhirnya kamu bisa mencintainya. Dan ketika ingatan kamu kembali, kamu benar-benar sudah mencintainya, ucap Elpa dengan nada sendu. Tapi, nak, apa maksud perkataanmu tadi? Kenapa kamu mengatakan kalau Tristan bukan anakmu? Apa yang kamu katakan itu benar? Iya, Ma. Selama 2 bulan menikah dengannya, aku sama sekali tidak pernah menyentuhnya. Sekarang mama tanya saja anak siapa Tristan sebenarnya, ujar Bara dengan mata yang menatap Tania dengan tatapan tajam. Elpa kemudian mengalihkan tatapannya ke arah Tania yang terlihat semakin ketakutan. Wanita itu benar-benar tidak menyangka kalau mimpi indahnya berubah menjadi mimpi buruk. Tania, sekarang jelaskan anak siapa Tristan? Nada bicara Elpa sekarang benar-benar sangat dingin hingga membuat aura di ruangan itu sangat mengerikan. Ma, apa mama tidak percaya padaku? Tristan benar-benar anak kandung Mas Bara. Hari itu Mas Bara mabuk, jadi dia tidak ingat apa yang dia lakukan. Tania masih berusaha untuk memberikan alibi. Tante Tania, kamu masih berani mau menyangkal? Tante benar-benar tidak tahu malu. Sudah kukatakan tadi, sebaiknya Tante mengaku sebelum aku mengeluarkan bukti-bukti yang aku punya. Bima yang dari tadi diam saja menikmati wajah panik Tania, kini buka suara kembali. Hei, anak bungut. Kamu benar-benar anak haram. Kamu pasti ingin mencoba mempengaruhi semua di rumah ini. Sikap kamu ini menunjukkan kalau kamu benar-benar anak haram. Pekik Tania. Bima lagi-lagi tersenyum miring. Aku yang anak haram? Atau Tristan anak Anda? Kali ini Bima tidak memanggil Tania dengan sebutan tante lagi. Lagian aku ingin mengatakan tidak ada namanya anak haram. Tidak pantas seorang anak yang tidak tahu apa-apa menyandang sebutan anak haram atas perbuatan orang tuanya yang haram. Jadi dengan kata lain, perbuatan kedua orang tuanya lah yang haram, seperti yang Anda lakukan dengan papa kandung Tristan. Apa Tante mau aku menyebutkan siapa papa kandung Tristan di sini? Tania semakin terlihat pucat hingga seluruh badannya tampak bergetar. Oh iya, sekarang tolong Anda panggilkan orang suruhan Tante yang sepertinya masih menungguku di depan sekolah. Kasihan mereka kalau masih menungguku, ucap Bima dengan sudut bibir yang membentuk senyuman sinis, membuat Tania semakin ketakutan. Bimo, apa maksudmu? Oh iya, seharusnya kamu masih di sekolah kan sekarang? Kenapa kamu bisa berada di sini? Kamu bolos ya? Tanya Bara yang baru menyadari kehadiran Bima yang masih di jam belajar. Itu karena aku tahu rencana Tante Tania membayar orang untuk melenyapkanku, Pak. Sebenarnya sih aku bisa dengan gampang melumpuhkan mereka semua. Tapi aku tahu kalau menghadapi mereka pasti akan memakan waktu. Selain itu aku juga tahu kalau Tante Tania memajukan jam untuk menandatangani surat warisan itu. Makanya aku memutuskan untuk tidak berangkat sekolah hari ini dan menunggu jamnya di tempat lain. Tania sontak terkesiap kaget mendengar ucapan Bima. Dia bingung kenapa Bima bisa tahu rencananya padahal dia tadi menghubungi orang suruhannya ketika anak itu sudah berangkat sekolah. Bima yang tadinya berbicara sembari menatap Bara, kini mengalihkan tatapannya ke arah Tania. Anda pasti bingung dan bertanya-tanya kan bagaimana aku bisa tahu rencana Anda? Itu karena tanpa sepengetahuan Anda di ponsel Anda itu aku sudah memasang alat penyadap. Jadi aku tahu dan rekam semua pembicaraan Anda di telepon. Setiap Anda menghubungi seseorang, gelas Bima dengan santai.
Mau aku pendengarkan suara rekaman pembicaraan tante dengan orang-orang itu? Imbuh Bima lagi tanpa memudarkan senyum mengejeknya. Brengsek kamu benar-benar. Tania menghambur hendak merampas handphone di tangan Bima. Eits, tunggu dulu. Dengan gerakan cepat Bima berhasil menghindar. Tania, kamu benar-benar manusia berhati iblis. Bara beranjak dari tempat duduknya hendak memberikan pelajaran pada Tania. Pria itu benar-benar marah mendengar cerita Bima tentang wanita itu yang berniat mencelakai putranya. Pa, tidak perlu. Jangan kotori tangan papa dengan menghajar wanita ini. Lagian tidak baik menghajarnya di depan Tristan. Kasihan dia yang pasti sangat terpukul. Cegah Bima dengan cepat. Bara sontak tersadar dan menolak ke arah Tristan yang sudah sangat ketakutan. Walaupun anak itu bukan anaknya, tapi tetap terbesit rasa kasihan melihat wajah ketakutan anak kecil itu. Setelah melihat kalau papanya sudah tenang, kemudian Bima kembali mengalihkan tatapannya ke arah Tania yang tadi sempat beringsut ketakutan. Ada lagi kejutan buat Anda. Mungkin tadi Anda pasti bingung kenapa tiba-tiba ingatan papa bisa kembali. Anda mau tahu jawabannya? Kalau iya dengan senang hati, akan aku kasih tahu. Ucap Bima ambigu. Pak Jono, bawa orang itu ke sini. Titah Bima yang benar-benar aura pemimpinnya semakin terlihat. Mata Tania sontak membesar dan mulut ternganga begitu melihat sosok dokter yang selama ini dia bayar untuk memberikan obat, membuat ingatan Bara sulit untuk kembali. Anda pasti mengenalnya kan Ibu Tania yang terhormat? Tania bergeming, sosok Bima sekarang terlihat sangat menakutkan baginya melebihi setan. Bima terlihat membisikkan sesuatu pada Jono dan pria parubaya itu menganggukkan kepalanya lalu pergi. Entah apa yang dibisikkan oleh Bima barusan, hanya dia dan Jono lah yang tahu. Ada apa ini Bimo? Kenapa kamu membawa orang ke sini? Apa hubungannya dengan ingatan papa? Tanya Bara dengan tatapan penuh tanya. Iya Bimo, apa pria inilah papa kandung Tristan? Elpa kembali buka suara. Bima menggeleng-gelengkan kepalanya menyangkal. Mengenai pria ini nanti akan aku ceritakan siapa dia dan hubungannya dengan kembalinya ingatan papa. Nanti juga akan aku jelaskan. Oma untuk masalah siapa papa kandung Tristan, sebentar lagi Oma juga akan tahu. Tutur Bima dengan panjang lebar dan semakin membuat Elpa dan Bara kebingungan. Iya Tuan Bara, Bu Elpa ada apa mau manggilku? Tiba-tiba seorang pria muncul dengan sedikit tergopoh-gopoh dan wajah berbinar. Siapa lagi pria itu kalau bukan Dito? Ya, tadi Bima membisikkan pada Jono agar memanggil Dito. Dengan mengatasnamakan Bara dan Elpa agar pria itu bisa cepat datang. Binar di wajah Dito sontak menyurut berganti dengan kebingungan dan rasa takut begitu melihat sosok dokter yang dimunculkan oleh Bima. Padahal tadi dia merasa bahagia karena dia tahu kalau hari ini impiannya dan Tania akan terkabul. Oma, Pa, kalian berdua ingin tahu kan siapa papa kandung Tristan? Ini dia baru datang. Bima menunjuk ke arah Dito, membuat pria itu kaget sampai tersungkur sedikit ke belakang.